Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar TPMB Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sebelum berbuka puasa, kenapa Al-Qur'an dinamai kitab suci? Yang pertama, karena Al-Qur'an sebagai wahyu Allah sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menandingi. Tadi sudah kita uraikan. Yang kedua, Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan fitrah manusia. Sekarang yang ketiga, di dalam Al-Quran tidak ada satupun pertentangan, tidak ada yang berbeda, semuanya sejalan. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu di dalamnya akan terdapat perbedaan, saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Tapi ternyata setelah kita teliti, di dalam Al-Quran tidak ada satupun terjadi pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalaupun terkesan ada yang beda, tentu masih bisa dikompromikan dan sejalan. Seperti yang kemarin saya uraikan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu ada 3 ayat paling tidak. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Ad-Dukhan ayat 3. Yang ketiga, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang pertama mengesankan Al-Qur'an diturunkan pada malam Qadar. Yang kedua mengatakan Al-Qur'an diturunkan pada malam yang diberkati. Sementara yang ketiga menyatakan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Sepintas lalu terkesan ada perbedaan. Tetapi justru 3 ayat ini kalau kita gabung saling menguatkan, tidak terjadi pertentangan. Artinya 3 ayat ini kalau kita gabungkan dapat diambil pengertian Al-Quran diturunkan di malam Qadar. Malam Qadar itu dinamai dengan malam yang diberkati, yaitu terjadi di bulan Ramadan. Nah, tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan salah satu yang bisa kita lihat sebagai bukti kalau Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya pertalian perhubungan, ada al-ittisal al-wasi', adanya hubungan yang sangat erat antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara surah yang satu dengan surah yang lain, yang kemudian dalam disiplin ulumul Quran itu disebut dengan teori munasabatul Quran, munasabah antara ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu tidak seperti urut-urutannya yang kita saksikan sekarang di mushaf. Urut-urutan nuzulnya Al-Quran itu tidak seperti urut-urutan yang sekarang terdapat di mushaf. Akan tetapi ketika ada wahyu Al-Quran turun, Rasulullah memanggil para sahabat yang disebut utamul wahyu, para sahabat pencatat wahyu. Rasulullah kemudian menyatakan da' hadhil ayat fi ayatin kada min suratin kada. Letakkan ayat ini, ayat sekian dari surat ini. Itu sudah ada petunjuk dari Rasulullah. Makanya ini namanya tauqifi, bukan ijtihadi dari ulama. Penentuan ayat dan surat itu adalah tauqifi, sudah ada petunjuk dari sananya, transendental sifatnya. Lah ketika Rasulullah wafat dan baru pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dihimpun, dibukukan atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dihimpun, sangat menakjubkan sekali. Ternyata di dalam Al-Quran ada pertalian yang sangat kuat antara ayat yang satu dengan ayat yang lain.
Ada hubungan yang sangat kuat antara surah yang satu dengan surah yang lain. Itulah salah satu pembuktian kalau Al-Quran sebagai kitab suci tidak ada pertentangan antara 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.626 ayat, 30 juz dan 114 surat. Tidak ada satupun yang bertentangan di dalam Al-Quran. Saling menguatkan, sejalan antara yang satu dengan yang lain. Satu contoh, surat Al-Baqarah itu tidak turun setelahnya Al-Fatihah. Tidak berurutan turunnya. Tetapi setelah disandingkan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah, ada satu munasabah, ada kesesuaian yang luar biasa. Akhir surat Al-Fatihah itu berbicara tentang 3 golongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada an'amta 'alaihim ghairil maghdub dan ad-dallin. Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkan an'amta 'alaihim itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Intinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Itu an'amta 'alaihim. Kemudian al-maghdub ini ada yang menafsirkan al-yahud, orang-orang Yahudi. Ad-dhalin ada yang menafsirkan orang-orang Nasrani. Tetapi ada pula ulama yang menafsirkan an'amta 'alaihim itu adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Al-maghdub 'alaihim itu adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Ad-dhalun adalah orang-orang munafik. Jadi akhir dari surah Al-Baqarah itu berbicara tentang 3 golongan, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Ternyata ketika kita masuk dalam surah, maksud saya akhir surat Al-Fatihah, itu berbicara tentang 3 kelompok. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Ketika kita masuk kepada surah Al-Baqarah, ternyata awal surah Al-Baqarah itu juga menguraikan tentang 3 golongan itu. Kalau di akhir surat Al-Fatihah hanya disebutkan kelompoknya, an'amta 'alaihim, al-maghdub, ad-dhalun. Tapi ketika masuk pada surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah diterangkan, diperinci sampai ciri-cirinya. Satu contoh, pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menguraikan orang-orang yang bertakwa. Mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu menguraikan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Al-ayat ini menguraikan tentang orang-orang kafir. Setelah itu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Membicarakan orang-orang munafik. Jadi Al-Baqarah yang tidak turun setelahnya Al-Fatihah. Tapi ketika disandingkan sesuai dengan petunjuk Nabi, ternyata awal surat Al-Baqarah itu mendeskripsikan apa yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah. Nah, inilah yang membuktikan kalau Al-Quran itu betul-betul firman Allah dan pantas untuk disebut kitab suci, karena tidak ada at-tafaqquh, tidak ada at-tanazu', tidak ada at-ta'arud, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan, tidak ada yang saling kontras antara yang satu dengan yang lain, tapi sejalan. Nah, ini 3 alasan paling tidak kenapa Al-Quran disebut dengan kitab suci. Jadi yang pertama, karena Al-Quran sebagai kalam Allah sampai detik ini pun tidak ada yang berani dan bisa menandingi. Sudah berulang-ulang ditentang oleh Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia, kandungan-kandungannya bisa dilaksanakan oleh manusia, sejalan dengan kemampuan manusia. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran
yang isinya 30 juz, 114 surat. Kemudian di situ ada 6.666 ayat, tidak ada satupun yang berbeda, yang bertentangan, yang saling berhadap-hadapan antara yang satu dengan yang lain. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dialog sambungan dari kajian yang tadi. Untuk selanjutnya saya berikan waktu sampai kita menunggu waktu sholat isya untuk kita berdiskusi, berdialog pada kesempatan ini. Besok insya Allah saya masih akan menguraikan tentang misi Al-Quran untuk umat manusia, masih dalam suasana nuzulul Quran 17, 18 mungkin sampai 19 kajian-kajian kita seputar Al-Quran. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk ditanyakan. Oke, silakan. Iya. Betul. Kalau ada yang meninggal, Oke. Kristen atau apa, kita ke sana. Kadang-kadang Oke. Ya biar yang lain dengar. Ya ada Bapak. Jadi saya tidak usah mengulang pertanyaan. ya udah assalamualaikum lagi. Iya. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita menghadiri kematian daripada satu teman kita Yang berbeda agama, ya. agama diadakan di gereja dan satu lagi diadakan di aula. Iya. Ya, saya bilang saya sering menghadiri karena ya teman-teman, dan kita sendiri yang pakai jilbab, ini rasanya juga gitu. Jadi macam-mana hukumnya itu? Iya. Jadi tidak ada larangan bagi kita untuk menghadiri kematian orang beragama lain dalam pengertian untuk bertakziah. Bertakziah bukan mendoakan si mayit, tetapi menghibur keluarga mayit. Takziah itu maknanya apa? Takziah itu adalah menghibur. Jadi kita bertakziah itu tujuannya adalah untuk menghibur keluarga orang yang meninggal agar diberikan ketabahan yang sedang menghadapi musibah. Karena salah satu anggota keluarganya, orang-orang yang dicintainya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak ada larangan untuk menghadiri hari kematian orang lain, senyampang satu kita tidak mendoakan yang meninggal. Karena ini ada perbedaan pendapat para ulama. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, itu diartikan orang yang mati selamanya adalah orang-orang non-muslim, walaupun ada yang masih memperbolehkan mendoakan keselamatan. Itu pun juga ditafsir, ya, ditafsir. Jadi mendoakannya adalah orang yang masih hidup, yang beragama lain, didoakan agar mendapatkan hidayah. Itu ada yang memperbolehkan. Nah, kalau sudah meninggal, yang jelas mayoritas ulama kita itu tidak memperkenankan kita mendoakan orang yang berbeda agama, berbeda iman. Tapi kalau kita datang bertakziah, takziah kita dimaksudkan hanya untuk menghibur keluarga yang meninggal agar mereka diberikan ketabahan oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah, keluarganya diberikan ketabahan, atau kita menghibur sebagai konteks kita sesama manusia, itu tidak ada masalah. Boleh kita menghadiri, walaupun beragama lain, walaupun di gereja, tapi kita tidak ikut pada ritualnya. Tidak ikut ritualnya. Jadi bertakziah dalam pengertian kita hanya menghibur keluarganya, atau di situ adalah sebagai ikatan baik kita dengan komunitas yang beragama lain. Jadi yang dilarang itu masuk pada wilayah ritualnya. Kalau kita datang dalam konteks menghargai sesama manusia karena itu teman baik, mereka anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, kita datang hanya sekedar untuk menghibur atau paling tidak ikut mengucapkan bela sungkawa atas kematian itu tanpa sedikit pun kita juga terlibat pada ritualnya, itu tidak ada masalah. Sama. Iya, tidak apa-apa, sama. Famili sendiri, tapi juga tidak boleh mendoakan. Iya, jadi misalkan bahkan mohon maaf orang tua kita sendiri misalkan beragama lain dari kita, ya kita tidak bisa mendoakan. Karena perbedaan iman itu yang artinya menjadi pembatas antara kita dengan mereka. Ada perbedaan iman. Ya. Ya, berikutnya dari pojok kayaknya masih ada pertanyaan tadi. Hah? Masih ada waktu kita 10 menit. Silakan Mas Kamil. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau wabarakatuh. nanya Pak Ustaz, apakah di dalam ajaran kita agama Islam ada membahas mengenai hukum karma Pak Ustaz? Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Secara tegas hukum karma tidak dikenal di dalam Islam. Istilah hukum karma itu tidak dikenal. Tetapi orang yang melakukan kebaikan maka akan kembali kepada dirinya, dan orang yang melakukan kejahatan dan melakukan kejelekan juga akan kembali kepada dirinya. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Ada satu hadis, walaupun saya tidak mengatakan ini hukum karma, mengisyaratkan bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan itu tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia juga sudah akan muncul balasannya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian semua, berbuat baiklah kalian semua kepada bapak dan ibu kalian, maka nanti anak-anak kalian akan mengabdi dan berbuat baik kepada kalian. Itu ada hadis yang menyatakan demikian. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, maka nanti anak kita itu insya Allah juga akan menjadi anak yang berbakti kepada kita. Nah, ini ada dalam hadis birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Tapi secara tegas ajaran hukum karma di dalam Islam itu tidak ada. Tidak dikenal istilah seperti itu. Istilah hukum karma itu tidak ada. Cuma tadi yang saya uraikan tadi, kalau kita melakukan kebaikan tentu juga akan kembali kepada kita, dan apabila kita melakukan kejahatan juga akan kembali kepada kita. Jadi di dalam Islam hanya diajarkan, kalau kamu akan berbuat zalim kepada orang lain, pikirkanlah bagaimana kalau seandainya kamu yang ada di posisi mereka. Ya, kalau kamu yang didolimi, kalau kamu mau menipu dan membujuk orang lain, sekarang pikirkanlah olehmu bagaimana kalau kamu di posisi mereka. Kalau kamu akan menyakiti orang lain, bagaimana kalau kamu ada di posisi mereka. Ini pernah dilakukan oleh Nabi untuk mentarbiyah, mendidik salah seorang pemuda nakal yang waktu itu datang ke majelis Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang ngaji, ada majelis ta'lim dengan sahabat, ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Langsung dia mengatakan, "Ya Muhammad, idzan li bizina." Muhammad, saya minta izin, saya mau zina. Itu Sayyidina Umar itu marah itu, mampir ditempelin orang itu, tapi dilarang oleh Rasulullah. Nabi tidak memarahinya, malah Nabi mengulanginya. Madza ya bulan? Apa yang kamu tanyakan? Idzan li bizina. Saya minta izin, saya mau zina. Nabi tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak, tapi langsung memberikan satu gambaran. Atardhahu li ummik? Kamu rela kalau ibumu di sini orang? Kaget. Tidak. Atardhahu li ukhtik? Kamu rela kalau saudara perempuanmu di sini orang? Tidak. Fa illam tardhahu li ummik, fa illam tardhahu li ukhtik, afa tardhahu li walik? Kalau kamu tidak mau ibumu diperlakukan seperti itu, kalau kamu tidak mau saudaramu diperlakukan seperti itu, kenapa kamu mau berbuat seperti itu pada orang lain? Karena Nabi sudah mengikat emosinya, menggetuk emosinya itu, mengembalikan orang lain pada dirinya. Jadi kalau kita akan berbuat zalim kepada orang lain, kita akan menyakiti orang lain, cobalah berpikir bagaimana seandainya kita yang ada di posisi itu. Nah, itu akhlak yang ditanamkan dalam Islam. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu pernyataan dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang menyatakan, "Lau ijtaraban nasu ma yakrahunahu min ghairihim la kamulat adabuhum wastaghnaw 'anil mu'addibin." Kalau seandainya manusia itu mampu menghindari suatu perbuatan yang ia tidak mau itu dilakukan oleh orang lain, maka udah bagus akhlaknya, bagus sifatnya, bagus tingkahnya. Jadi apa yang kita tidak senang orang lain melakukan, jangan kita lakukan, karena orang lain pasti juga tidak senang kita melakukan. Sesuatu yang kita tidak senang dilakukan orang lain, kita jangan melakukan, karena orang lain juga tidak akan senang kita melakukan itu. Kita ukur, kita balik semuanya. Sederhananya, kalau kita tidak suka ditipu, ya jangan menipu, karena orang lain pasti juga tidak suka ditipu. Kalau kita tidak suka disakiti, dikhianati, jangan menyakiti, jangan mengkhianati, karena orang lain pasti juga tidak suka disakiti dan dikhianati.
Kalau kita tidak mau ditusuk dari belakang, ya jangan menusuk dari belakang, karena orang lain pasti juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Secara tegas memang hukum karma itu tidak dikenal, tetapi ajaran yang mengajarkan bagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua karena nanti anak kita berbakti kepada kita, atau ajaran yang mengajarkan setiap orang yang melakukan kesalehan akan kembali kepada dirinya dan melakukan kejelekan juga akan kembali kepada dirinya, itu ada. Cuma tidak dikenal istilah hukum karma seperti yang berlaku di agama Hindu ataupun di agama Buddha. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya masih bisa satu lagi. Kurang 5 menit kita melaksanakan sholat Isya. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa teman yang nikah sama orang Belanda. Ya. Terus mereka Belandanya liberal gitu, tidak masalah agama. Mereka berusaha untuk mengajak suaminya masuk Islam, tapi mereka tidak mau. Terus dengan sengaja mereka suruh suaminya baca syahadat dengan tidak dikasih tahu apa artinya. Yeah. Terus pertanyaan saya, gimana seperti itu? Apa dia sudah otomatis sah masuk Islam atau gimana? Yang muslimah perempuan ya. Yang laki-laki itu orang Belanda disuruh Islam tidak mau, hanya disuruh baca syahadat. Iya. Tidak bisa. Artinya orang baca syahadat itu kan tetap harus berangkat dari sebuah kesadaran, ikrar. Jadi iman itu apa? Ada 3 hal ya. Iman itu ada 3 hal. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi. Yang kedua adalah al-iqraru bil lisan, dan yang ketiga al-amalu bil arkan. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, perbuatannya itu mengamalkan. Apalagi memang dia tidak tahu artinya, hanya sekedar ingin mencari cara bagaimana itu dianggap pernikahannya itu sah. Dia belum muslim, dia tidak tahu artinya, cuma disuruh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya yakin bilang illallah juga tidak bisa. Paling asyhadu an la ilaha illallah begitu akhirnya. Itu dipaksakan misalkan. Dipaksakan untuk mengikrarkan, tapi tidak berangkat dari komitmen, tidak berangkat dari hatinya, tidak berangkat dari kesadarannya. Apalagi juga jelas-jelas dia tidak mau mengerjakan. Dia belum Islam. Jadi memang Islam itu proses, kalau dari non muslim masuk Islam, kalau kita kan ada yang dari kelahiran, ada yang baru, itu harus dengan apa? Binutqi bisyahadataini, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi yang dimaksudkan tidak sekedar mengucapkan saja, itu pintu masuknya. Namun demikian sudah harus ada kesadaran, ada kesiapan untuk masuk Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Walaupun nanti belum sempurna di dalamnya, misalkan masih belajar sholat, belajar ngaji, asalkan dia sudah iman dulu pada Allah, keyakinannya. Kalau yang diceritakan tadi, dia disuruh baca syahadat tapi tidak ngerti karakternya apa, dia bukan masuk Islam. Dia bukan masuk Islam, hanya disuruh bersyahadat tapi tidak ngerti untuk mengesahkan nikahnya. Seumpama pada waktu itu pun dia ngerti kalau maksudnya disuruh bersyahadat itu biar dia Islam, tapi setelah nikah uang tidak berangkat dari keinginannya, dia tetap tidak mau sama Islam, dia kembali lagi, itu sebetulnya juga tidak bisa lanjut pernikahannya, karena dia sudah tidak lagi Islam. Harus infasah binasiat tolak nikah itu sudah menjadi rusak, nikah itu sudah menjadi rusak, menjadi terfasah binasi dengan sendirinya. Kenapa? Karena terjadi perbedaan agama. Itu walaupun pada waktu dinikahkan itu dia sudah bersyahadat dan siap masuk Islam, cuma ketika ditanya ternyata dia ngaku kalau saya masuk Islam hanya ibu dia, saya tidak muslim, saya tetap tidak muslim. Itu apalagi kasus yang tadi ditanyakan, hanya disuruh baca syahadat tanpa yang orang Belanda itu ngerti maksud dari syahadat itu untuk mengesahkan pernikahannya. Belum, itu masih terjadi pernikahan silang. Kalau dibalik itu masih banyak pendapat yang memperkenankan. Artinya laki-lakinya muslim, perempuannya itu kitabiah tadi, harus orang yang ahli kitab. Walaupun ahli kitab ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani yang masih ada hubungannya langsung dengan Bani Israel, jadi masih orisinil begitu. Ada yang mengatakan ya Yahudi dan Nasrani sekarang yang ada ini semuanya masih tergolong ahlul kitab.
Kalau ada yang mempertanyakan, loh bukankah sekarang sudah ada tahrif dari kitab Injil, sudah ada penyelewengan. Tahrif itu terjadi sebelum Al-Quran turun. Jadi penyelewengan terhadap kitab Injil itu sudah terjadi sebelum Al-Quran turun. Ketika Al-Quran turun masih memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, yaitu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab yang ada ini. Ahlul kitab itu masih memungkinkan kalau kasusnya laki-lakinya Muslim, perempuannya yang Nasrani atau Yahudi. Cuma kalau dengan wasaniyah itu tidak boleh. Wasaniyah itu ateisme, ya orang-orang aliran kepercayaan, orang Hindu, orang Buddha tidak bisa. Karena mereka bukan agama samawi. Jadi agama samawi itu yang kita sebut dengan Abrahamic religion. Agama samawi itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Itu masih memungkinkan. Kalau laki-lakinya yang Muslim, perempuannya yang Kitabiyah. Kasus tadi malah sebaliknya, perempuannya yang Muslimah, laki-lakinya yang orang itu agamanya apa? Udah jelas. Agamanya malah tidak jelas juga ya. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, sudah tidak jelas. Tapi disuruh masuk Islam tidak mau, hanya dibujui suruh baca syahadat biar kawinnya sah. Ya tidak bisa, itu bujui agama namanya. Bujui. Masuknya Islam aja bukan karena kesadaran, bukan karena berangkat dari kemauan, bukan dari keinginan. Karena hanya ingin menikahi biar sah menikahi, tapi kemudian ya tidak ada komitmen. Tentunya kalau kita mau melihat iman yang sungguhnya itu adalah integrasi dari tiga hal ini, lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Jadi iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perilakunya juga sesuai dengan ikrarnya. Jadi kalau hanya itu namanya kan eto-eto ya, eto-eto. Dia pura-pura gitu ya. Pura-pura, apalagi ditipu, memang dia ada ingin kan masuk Islam, hanya biar kamu baca ini aja, biar sah nikahnya, ya tidak bisa. Kenapa sih tidak cari yang sama-sama Indonesianya? Masih banyak kok, ya walaupun pas-pasan gitu ya, kan masih banyak. Apanya yang menggiurkan? Al-Quran sudah jelas menyatakan bagi yang laki-laki, wala tanbihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kau nikahi wanita-wanita musyrikah hatta sampai mereka beriman. Ingatlah, seorang hamba sahaya, budak-budak perempuan yang muslimah lebih baik daripada mereka walaupun mereka mengagumkanmu, mengherankanmu. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina. Jangan kau nikahkan anak-anakmu yang muslimah itu dengan laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi yang dari Indonesia walaupun gelandangan, walaupun apapun adanya, itu lebih baik daripada mereka walaupun menakjubkan, mengherankan, mengagumkan. Nah, kalau bisa ngajak mereka kemudian memang betul-betul komitmen pindah ke Islam, itu bagus. Itu bagus kalau bisa. Jadi bukan kita yang kalah, ya, tapi mereka yang ikut. Misalkan di sini ada wanita muslimah yang kuat komitmennya, bisa memikat orang Belanda. Tapi dengan komitmen sebelum mereka betul-betul Islam dan teruji tidak mau dinikahi, akhirnya betul-betul masuk Islam. Tidak hanya sekedar karena cinta, karena kesadaran, dan anak-anaknya juga dididik dengan agama yang baik. Itu bagus. Semakin banyak terjadi seperti itu, nanti semakin banyak Muslim di Belanda ini. Iya, asalkan laku aja sama orang Belanda gitu. Ya, laku aja ya tidak apa-apa itu. Atau mungkin yang laki-laki yang kuat-kuat ini, ya, bisa menggait cewek-cewek Belanda di sini, tidak apa-apa. Mas Jamal bisa. Tidak apa-apa. Kalau bisa menggait cewek Belanda, cuma katanya untung di sini gak untung di sana. Asalkan mau saja, asalkan mau, udah ada masalah gitu. Tapi dengan catatan mereka yang harus ikut ke sini, bukan